Ya, shalom Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari siapkan diri untuk kita baca dan merenungkan firman Tuhan di kesempatan ibadah pada hari ini. Mari kita siapkan pembacaan di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-22 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-5, Daud di Gua Adulam. Sebelumnya kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Allah di dalam nama Yesus Kristus. Kami kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur kami boleh beribadah hari ini. Kami datang dengan penuh kerinduan karena kami membutuhkan Tuhan. Kami membutuhkan firman-Mu, sebab firman-Mu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kami kepada kebenaran. Urapi kami, buka hati pikiran kami, supaya apa yang kami baca dan kami dengar tidak untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami dan menjadi rema dalam hidup kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kiranya Engkau juga mengurapi seluruh perangkat IT yang kami gunakan, supaya ibadah ini dan pemberitaan firman dapat berjalan dengan baik dan kami juga bisa menerima firman-Mu dengan baik. Urapi setiap apa yang kami gunakan dan kiranya Roh Kudus menjamah setiap kami sehingga yang sakit disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan, yang terikat oleh dosa dilepaskan. Di dalam nama Yesus kami mengalami pemulihan hari ini. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Setiap kata kalimat yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah kata kalimat penuh kuasa, penuh urapan, yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Engkau. Kami diamkan seluruh suara hati kami kecuali suara Tuhan kami mau dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap dibentuk, kami siap diberkati. Setiap kita yang siap dibentuk, diberkati, berkata amin. Bapak Ibu, kita akan baca di dalam 1 Samuel pasal 22 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-5, Daud di Gua Adulam. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, "Izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku." Lalu diantarkannyalah mereka kepada raja negeri Moab, dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Tetapi Gad, nabi itu, berkata kepada Daud, "Janganlah tinggal di kubu gunung itu, pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda." Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Demikian di dalam 1 Samuel pasal 22 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-5. Nah, ini mengenai seorang yang sungguh luar biasa, dialah Daud. Saya kira tidak ada orang yang tidak mengenal Daud. Bahkan kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, Yesus dikatakan sebagai anak Daud. Dalam masa Alkitab, ya, kalau kita lihat dalam tradisi Alkitab, ya, nama seorang ayah itu penting sekali. Kalau kita baca, selalu seseorang itu disebut sebagai siapa bin siapa. Betul? Nah, orang selalu dikenal dengan nama ayahnya. Tetapi Yesus sampai hari ini lebih sering dikenal sebagai Yesus anak Daud, bukan Yesus anak Yusuf. Di gereja
Tidak ada lagu Yesus anak Yusuf, betul? Tapi lagunya selalu Yesus anak Daud. Lebih aneh lagi, dalam Matius kalau kita baca di pasal 1, kita membaca mengenai silsilah Yesus. Dan jarak antara Yesus dengan Daud itu 25 keturunan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, 1 Samuel pasal 22 ayat 1-5 yang kita baca tadi, perikopnya adalah Daud di Gua Adulam. Nah, di ayat 1 dan 2 kita lihat, ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Ayat 2, berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Perhatikan Bapak Ibu, ayat ini menurut saya lucu. Ya kan? Lucu tapi luar biasa. Mengapa? Di sini dikatakan bahwa Daud menjadi pemimpin dari kira-kira 400 orang yang dalam kesukaran, dikejar-kejar piutang, dan orang-orang yang sakit hati. Jadi ada barisan sakit hati ya. Kisah ini ada dalam masa hidup Daud ketika dia dikejar-kejar sebagai buronan. Satu hari Tuhan akan menggantikan Raja Saul, ya kan, sebagai Raja Israel dengan Daud. Saat itu Daud baru berusia ya kira-kira 16 tahun. Setelah diurapi dengan pengurapan raja, ya kan, Daud tidak langsung jadi raja Bapak Ibu. Masih ada sekian jeda waktu hingga dia akhirnya benar-benar menjadi raja. Jeda waktu itu cukup lama, kurang lebih 15 tahun ya. Raja Saul yang merasa cemburu akan Daud kesal sekali. Timbul kebencian pada Daud. Dan akhirnya Saul mengejar-ngejar Daud. Daud pun melarikan diri dari Saul yang notabene adalah ayah mertuanya sendiri. Bahkan bisa dikatakan alasannya tidak jelas karena Daud tidak melakukan kesalahan kepada Saul. Hanya karena cemburu, ya kan, iri hati, ya. Karena mungkin setelah mengalahkan Goliat, Daud itu mendapat apresiasi yang sangat luar biasa dari masyarakat, ya kan? Nah, kebencian itu sudah ada dari sana itu ya. Berawal dari orang kemudian memuji Daud dengan menyanyikan pujian, ya. Mereka membandingkan Saul dan Daud. Sehingga ya syair daripada lagu yang mereka nyanyikan itu, Saul mengalahkan beribu-ribu tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Satu hari lagu itu atau nyanyian itu sampai ke pendengaran Saul. Dan Saul merasa, wah ini gak boleh dibiarkan, ya kan? Ibaratnya begini, kalau terjadi pilpres, ya kan, pasti Daud itu unggul, begitu ya. Jadi Saul merasa Daud sebagai rival, sehingga dia mencari-cari kesalahan, ya kan? Saat bersembunyi sebagai buronan, salah satunya Daud pernah bersembunyi di Gua Adulam. Gua ini yang tampaknya tempat favorit bagi orang-orang bermasalah. Ada yang dikejar-kejar debt collector, ada yang sakit hati, dan banyak orang-orang yang dalam kesukaran. Itulah isi Gua Adulam, ya kan? Jadi isi Gua Adulam itu adalah orang yang sakit hati, orang yang dikejar-kejar oleh debt collector, orang-orang yang berada dalam kesukaran. Sehingga ketika Daud masuk ke situ, sebetulnya dia masuk dalam situasi yang tidak baik.
dia masuk di tempat yang tidak tepat, ya, begitu ya. Bukan tempat yang baik, tetapi yang menarik. Di antara 400 orang dalam gua Adulam ini, ternyata kemudian menjadi tentara-tentara pertamanya Daud. Kalau Anda pelajari sejarahnya, di antara 400 orang ini terdapat 30 jenderal Daud yang sangat terkenal. Mereka adalah 30 orang jenderal yang perkasa. Dan di antaranya ada 3 yang paling tangguh. Para jenderal ini begitu luar biasa. Sehingga satu saja bisa bunuh ratusan bahkan sampai ribuan musuh. Itu luar biasa. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa orang-orang yang sebetulnya bermasa depan suram atau istilahnya madesu, ya, bisa muncul sebagai pahlawan-pahlawan yang luar biasa yang memenangkan peperangan? Ternyata Bapak Ibu, ketika mereka bertemu Daud dan Daud menjadi pemimpin mereka, terjadi perubahan. Jadi Daud itu adalah pemimpin perubahan. Haleluya. Kemarin kita Pilpres ada yang mengkampanyekan perubahan. Nah, Daud ini adalah pemimpin perubahan. Ketika orang-orang itu bertemu Daud, terjadi perubahan yang luar biasa. Pertanyaannya adalah, apa yang hebat dari Daud dan yang bisa mengubah mereka itu? Padahal kondisi Daud saat itu sama saja. Orang yang sedang dikejar-kejar. Daud tidak datang ke Gua Adulam sebagai raja atas Israel, tidak. Daud saat itu datang bukan sebagai orang yang berkemenangan, tapi sebagai orang buronan. Jadi mungkin saja orang-orang di Gua Adulam itu berkata, kamu juga sama saja dengan kami, buronan. Bisa saja orang-orang di Gua Adulam itu berkata begitu. Pertanyaannya adalah, kenapa seorang dari Daud bisa mengubah 400 orang ini? Kita bisa belajar apa yang dimiliki oleh Daud sehingga Daud bisa menjadi tokoh perubahan. Bisa merubah 400 orang ini yang dalam kesukaran, yang dikejar-kejar oleh debt collector, orang-orang yang sakit hati. Saudara, sebetulnya Gua Adulam adalah cermin dunia hari-hari ini. Orang kepahitan di mana-mana. Orang yang dikejar oleh debt collector ada di mana-mana. Penuh dengan masalah. Bukan hanya dikejar debt collector, bahkan orang-orang yang dalam kesukaran. Hari-hari ini makin banyak orang dalam kesukaran. Dan saudara, kita ini diutus Tuhan sebagai Daud ke dunia ini untuk menjadi pemimpin yang merubah keadaan. Amin. Pertanyaannya adalah, bagaimana Daud bisa melakukan hal itu? Supaya setiap orang yang ketemu dengan kita bisa kita bawa kepada kemenangan demi kemenangan. Ada kunci mengapa Daud bisa merubah 400 orang itu menjadi orang-orang yang berkemenangan. Daud memiliki potensi sakit hati, Bapak Ibu. Kalau saudara lihat hidup Daud, ya, Daud sebetulnya punya potensi sakit hati yang luar biasa. Pertama, mari kita lihat, ya, Daud ini ditolak oleh keluarganya sendiri. Di 1 Samuel 16 pada ayat 10 dan ayat 11. Ayat 10 dikatakan begini, 1 Samuel 16. Demikianlah Isai menyuruh ke-7 anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Ayat 11. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia.
sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Saudara, waktu Nabi Samuel datang ke rumah Isai, saat itu Tuhan mau memilih langsung calon raja. Isai menyuruh semua anaknya tampil kecuali Daud. Bayangkan, kalau saudara seorang ayah dan dikatakan bahwa salah satu anak saudara akan diangkat menjadi raja, pasti saudara akan memanggil semua anak saudara. Betul? Harusnya Isai menyuruh semuanya, tapi ini aneh. Dia menyuruh semua keluar kecuali Daud. Bahkan kalau tidak ditanya sama Samuel, dia tidak menyebutkan anaknya itu. Ternyata perhatikan Bapak Ibu, bapaknya Daud, Isai, tidak terlalu peduli dengan Daud. Daud bisa saja tersinggung sebagai anak. Daud punya kesempatan untuk sakit hati oleh ayahnya sendiri. Karena dia tidak dianggap sebagai anak yang berpotensi. Ayahnya berpikir bahwa Daud tidak punya potensi. Saat itu Daud diremehkan dan tidak dianggap oleh ayahnya sendiri. Kemudian saat perang dengan Goliat, Daud diremehkan oleh kakaknya sendiri. Kita membaca di 1 Samuel 17. Di ayat 17 dikatakan begini, Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu berti gandum ini seeva dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Di ayat 23, sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu, namanya Goliat, orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga dan Daud mendengarnya. Ayat 24. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Di ayat 26. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Ayat 28. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Selain ayahnya, kakaknya sendiri pun meremehkan Daud. Lebih lagi kalau kita baca kisah selanjutnya, bahkan Saul, ayah mertuanya sendiri, mau membunuh Daud. Saudara-saudara, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Daud bisa punya sakit hati dan pahit hati. Tapi Daud tidak datang sebagai orang yang sakit hati ke gua Adulam itu. Itu sebabnya dia bisa memulihkan 400 orang yang sakit hati itu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, selama saudara belum membereskan hatimu, ya, masih memiliki kepahitan, saudara tidak bisa membebaskan orang lain. Mengapa? Karena ya, mata air yang tawar tidak mungkin mengeluarkan air yang pahit. Iya kan? Yakobus 3 ayat 11 menulis hal itu. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kalau hatimu pahit, engkau akan memahitkan orang lain. Betapa banyak generasi muda kepahitan gara-gara orang tua mereka juga memiliki kepahitan. Karena itu hati-hati kalau saudara pahit hati dengan seseorang, saudara bisa melakukan hal yang mirip dengan dia.
Kuncinya, perhatikan Bapak Ibu, Daud tidak mengizinkan hatinya menjadi pahit dengan siapapun. Tidak dengan ayahnya, juga tidak dengan kakak-kakaknya, bahkan juga tidak dengan Tuhan. Semakin saudara pahit, saudara akan menjumpai dunia ini semakin buruk. Karena itu, lepaskan rasa pahit itu. Izinkan Roh Kudus memurnikan hatimu. Firman Tuhan katakan, hanya orang yang suci hatinya yang bisa melihat Allah. Amin. Jadi kalau mau melihat mujizat dalam keluargamu, ya, dalam dirimu, ya, mari kita sucikan hati kita. Amin. Jangan biarkan hidup dengan kepahitan. Kiranya hari ini kita tidak menyimpan kepahitan kepada siapapun. Ada orang-orang yang kita jumpai mungkin menyakitkan kita, merugikan kita, menipu kita, ya kan? Mungkin kita sudah babak belur dibuatnya. Tapi jangan simpan kepahitan. Sebab itu sangat berbahaya. Kau tidak akan melihat mujizat dari Tuhan kalau engkau menyimpan kepahitan. Karena itu buang semua kepahitan itu, jangan simpan. Amin. Kiranya firman Tuhan yang kita baca hari ini dari kisah Daud ini kita bisa belajar dan kita mengalami pemulihan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini kami diingatkan supaya tidak menyimpan kepahitan. Kami akan senantiasa melepaskan pengampunan bagi orang yang merugikan kami. Mungkin yang telah menipu kami, bahkan yang membuat hidup kami babak belur. Kami lepaskan pengampunan kepada mereka dan juga kami akan keluarkan, cabut semua perkataan-perkataan yang menggambarkan kepahitan. Sehingga kami berjalan dengan Tuhan dan kami mengalami pemulihan secara sempurna. Kami bisa melihat mujizat dan kami mengalami sesuatu yang luar biasa yang dari Tuhan. Terima kasih, kiranya firman yang kami dengar hari ini membawa kehidupan yang baru bagi kami. Sebagai anak-anak Allah, kami hidup di dalam kesucian dan kami mau melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, hamba doa untuk setiap mereka yang beribadah kepadamu hari ini, baik yang mengikuti secara langsung maupun mereka yang akan mengikuti sesudah ini, kiranya semuanya diberkati. Berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan berkati bangsa dan negara ini, pemerintah yang ada diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni akan kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, angkat tanganmu, kita akan menerima berkat Tuhan. Segala berkat yang dari surga mengalir dalam hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau, diberkati rumah tanggamu, diberkati suami istri, diberkati orang tua anak cucumu, diberkati usaha bisnis toko daganganmu, studi dan pelayananmu, lumbung-lumbungmu diberkati, buah kandunganmu diberkati, anak-anakmu anak-anak yang cerdas, generasi yang unggul, berkesempatan studi di dalam dan di luar negeri, dapat beasiswa. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, naik dan bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya. Tuhan memperbesar kapasitasmu dan kekayaan bangsa-bangsa dipercayakan kepadamu. Tidak ada pintu yang tertutup bagimu, tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menyerang engkau. Tuhan akan selalu memberkati pekerjaan tanganmu. Apa yang kau kerjakan Tuhan selalu buat berhasil.
Mujizat dan terobosan akan menjadi bagianmu. Pengurapan dan otoritas ilahi ada dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus Kristus, aku berseru, turunlah berkat, kasih setia, penyertaan, perlindungan yang sempurna, damai, sukacita, kemuliaan, kemenangan dari Bapa Surgawi, dari Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, tercurah mengalir dalam hidupmu, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati berkata, amin.